Thank you.
Sri Radhachandra Srimata Sitta Sri Siddhartha Divine Grace Sri Bhai Sharanagari Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Nanta Koti Vaishnavini Nandini Foundation Divine Grace Sri Prabhupada Namasalya Sri Lahila Thakur Samavat Bhaktivinoda Harinam Sankirtan Ki Natarashwar Bhagavatam Ki all Ganesh Devatas, all Ganesh Devatas, all Ganesh Devatas, all Ganesh Siguru and to see all Ranga, all Ganesh Sri Prabhupada. Om Agyanatiramyasya Gyananjana Tasyadukamavena Tasya Srivare Namaha Sri Chaitanya Navadhisthana Sapita Deva Bhutale Swayam Rupa Karamayam Yadati Swaparapikam Vandeham Sri Guru Sri Guru Sri Guru Vaishnavasya Sri Rupam Saranatam Saharanam Abhulatam Vikantam Sajivam Sarvetam Sarvatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saharanam Sri Sakam Vikamscha Hare Krishna Kasito Gunabando Jatpate Gopishna Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taturanam Chandorangi Radhe Vrindavaneshwari Vishal Sudevi Anami Hare Priye Vanchakarunyasya Kripasindu Jayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Sarabhyaya Namaha Om Sarabhyaya Namaha Om Sarabhyaya Namaha Om Sarabhyaya Namaha
Jai. It is my good fortune to be here on the occasion of His Holiness Bhakti Siddhanta Maharaj Vyasa Puja, able to see briefly how nicely the devotees are celebrating his Vyasa Puja. Jadi satu kesempatan yang bagus bisa kumpul lagi di sini untuk merayakan Vyasa Puja dari His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj bersama semua penyembah yang ada di sini. So with your kind permission, I would like to say a few words in remembering actually His Holiness Bhakti Siddhanta Maharaj. Jadi atas izin penyembah semua, beliau akan menyampaikan kenangan beliau terhadap His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Srila Prabhupada established a very big society, an international society that he called International Society for Krishna Consciousness. Jadi Prabhupada telah mendirikan institusi besar, yaitu Masyarakat Kesadaran Krishna Internasional. And within this international society of for Krishna consciousness, Srila Prabhupada, by his potency, by his purity, by his strong preaching, was able to attract so many wonderful devotees from all over the world. Jadi Prabhupada mendirikan Masyarakat Kesadaran Krishna ini secara internasional. Dengan kesucian beliau dan kekuatan beliau menyampaikan, mengajarkan kepada setiap orang dan orang-orang besar itu, dan sanggup menarik begitu banyak orang untuk bergabung. Srila Prabhupada, because he was traveling very extensively all over the world, he was able to bring in, to join the mission of the Chaitanya Mahaprabhu, many very special souls. Di Prabhupada yang secara intensif berkeliling dunia senantiasa dan bertemu dengan begitu banyak orang penting dan bisa menarik hati mereka. When Srila Prabhupada went to America, which was the base for introducing Krishna consciousness, in the course of the years that Prabhupada spent, many young men from India who were in America doing studies somehow came in contact with Srila Prabhupada. Jadi ketika di awal setelah Prabhupada pergi ke Amerika dan telah membuat base untuk pengajaran beliau di sana di Amerika, dan karena di Amerika banyak pemuda-pemuda dari India yang belajar di sana, sampai akhirnya suatu hari pemuda-pemuda ini bertemu dengan Prabhupada. So one of those, we could say, special souls, one of those fortunate individuals from India who was in America was actually His Holiness Bhakti Swarup Maharaj. Dan satu roh spesial yang sangat beruntung di antara begitu banyak pemuda India, beliau adalah His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj yang bertemu dengan Prabhupada. And I think everyone is knowing he was actually about to complete
his degree, his PhD as a scientist, and somehow came in contact, was very much attracted, and became a full-time devotee. Mungkin banyak di antara Prabu dan Mata itu sudah tahu ketika itu His Holiness Bhaktiswarup Swami Maharaj beliau sedang akan menyelesaikan pendidikan beliau, yaitu dengan gelar PhD, dan akhirnya setelah bertemu dengan Srila Prabhupada memutuskan untuk menjadi penyembah full time. Yeah. Actually, before going to America, Srila Prabhupada, as you know, had preached, he had established his League of Devotees, and had tried to attract young, educated men to the movement, but somehow it did not happen. Prabhupada had to go to America to actually catch people from India. Jadi mungkin banyak pendengar yang tahu sebelum Srila Prabhupada pergi ke Amerika, beliau telah mendirikan sebuah liga penyembah gitu, untuk menarik para pemuda-pemuda terpelajar India, tetapi beliau tidak berhasil, dan akhirnya beliau mesti pergi ke Amerika, dan di Amerika lah beliau kemudian bisa menarik dan mengumpulkan pemuda-pemuda India. Srila Prabhupada was lamenting actually that not so many young people from India were joining. Srila Prabhupada sesungguhnya menyesali karena tidak banyak pemuda India yang ingin bergabung. It took quite some time actually for the younger generation in India to join the Krishna consciousness movement. Jadi di awal memerlukan beberapa waktu sesungguhnya untuk mendapatkan para pemuda di India untuk bergabung dalam gerakan kesadaran Krishna ini. But His Holiness Bhaktiswarup Damodar Maharaj was one of the fortunate persons, one of the fortunate young, educated young men who actually joined in America and was able to get very close association with Srila Prabhupada. Dan satu roh yang beruntung, His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj di Amerika bertemu dengan Srila Prabhupada, di mana beliau adalah seorang yang sangat terpelajar dan bisa bertemu dengan Srila Prabhupada. Jadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa di mana beliau bergabung dengan Srila Prabhupada, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan. Srila Prabhupada was very pleased that such young, educated persons, especially from India, with a scientific background, were joining his movement. Srila Prabhupada sangat senang bertemu dengan His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami karena beliau dengan latar belakang ilmuwan yang sangat terpelajar itu bergabung dengan gerakan beliau di Amerika. As we know, Srila Prabhupada many times he would refer to the scientists, maybe in different kinds of negative words, the most famous one being rascal. Seperti kita ketahui, Srila Prabhupada mereferensi bagaimana tentang ilmuwan-ilmuwan ini dengan berbagai bahasa julukan yang sangat keras, dan bahkan tidak jarang beliau menyebut bahwa ilmuwan itu sesungguhnya para bajingan. Because actually scientists, they are very much playing a big role in society. People follow scientists, people believe what scientists say, and therefore Srila Prabhupada wanted to have his own devotee scientists to challenge the army scientists. Jadi karena para ilmuwan ini sesungguhnya itu telah mengemukakan berbagai teori kepada masyarakat umum untuk menarik hati mereka agar mengikuti hasil-hasil penemuan para ilmuwan ini. Dan kemudian Srila Prabhupada ingin sekali memiliki seorang ilmuwan dari sisi beliau
yang bisa menantang ilmuwan-ilmuwan gadungan itu. And therefore, Srila Prabhupada was very pleased, and within a short time, he established, as you know, the Bhaktivedanta Institute, known as BI, and he actually appointed His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj to head up the Bhaktivedanta Institute. Srila Prabhupada sangat senang bertemu dengan Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami itu, dan kemudian Srila Prabhupada mendirikan sebuah institusi yang sangat terkenal, yaitu Bhaktivedanta Institute yang dikenal dengan sebutan BI, dan beliau menunjuk Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami untuk mengetuai institusi Bhaktivedanta Institute ini. And Srila Prabhupada's plan was that such educated young men, devotees who had scientific background, they could write books, they could organize conferences to actually present Krishna conscious philosophy to the scientific world. Jadi Srila Prabhupada sangat berharap gitu dengan pemuda cerdas ini yang dengan latar belakang keilmuan untuk bisa menulis buku dan kemudian mengatur sebuah konferensi-konferensi dan kemudian menjelaskan tentang ilmu pengetahuan kesadaran Krishna ini secara ilmiah. Yes, and of course, His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj comes from one part of India, Manipur, which is actually very much connected with Vaishnava culture. Tentu saja Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami beliau datang dari sebuah negara bagian di India yaitu bernama Manipur yang sangat kental dengan budaya Vaishnavanya. Yes, and as a matter of fact, Srila Prabhupada one time mentioned that Manipur would one day, because of its culture, Vaishnava culture, would one day become the first state in India to fully embrace Vaishnavism. Jadi Srila Prabhupada bahkan menyatakan karena latar belakang Manipur ini sangat kental dengan budaya Vaishnava, beliau menyatakan Manipur ini akan menjadi negara bagian pertama yang secara besar akan memeluk kebudayaan Vaishnava. As we know, Srila Prabhupada, he wanted his mission to be introduced not only as a religious organization, but as a cultural and educational movement. Jadi Srila Prabhupada tidak hanya ingin masyarakat kesadaran Krishna ini menjadi gerakan spiritual saja, namun beliau menginginkan bahwa institusi ini juga bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan. So Manipur actually is very rich in culture, and just like this display of Viranga that we saw at different times, Bhakti Swarup Damodar Maharaj would actually go to different temples, both in India and outside of India, and he would bring people from Manipur who were very good dancers, very good singers, and he would bring people who it would have been nice to have this evening a display of martial arts also. It's all part of the Manipur culture, and Bhakti Swarup Damodar Maharaj was nicely introducing Krishna consciousness to them. Jadi karena Manipur sangat kaya dengan kebudayaan, setelah Prabhupada melihat gitu dan sering dilakukan oleh Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami dengan membawa seniman-seniman dari Manipur untuk pergi ke berbagai tempel dan mempertunjukkan kebudayaan tersebut seperti yang bisa kita lihat hari ini.
pertunjukan beridangga yang sangat indah. Bahkan juga sangat bagus kalau juga dipertunjukkan seni silatnya. The devotees in Indonesia are especially fortunate because Maharaj spent many days, many weeks over the years. He came many times actually to Bali and traveled to different places, and in this way attracted many people to Krishna consciousness. Dan keberuntungan bagi penyembah di Indonesia mendapatkan kesempatan menerima karunia dan pergaulan dari beliau yang seringkali datang ke Indonesia seperti ke Bali dan telah meluangkan waktunya begitu banyak untuk tinggal di Indonesia. Yes, Sri Bhakti Sarvabhauma Maharaj was very ideal. I mean, he was coming from a very cultured background, coming from India, Manipur, and he displayed actually what Prabhupada would refer to as being an ideal gentleman, the qualities. He was very, very humble and very graceful in his dealings with his brothers and with people in general. Jadi Srila Prabhupada itu sangat senang dengan hadirnya His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami karena beliau dengan latar belakang budaya Vaisnavanya dan kebudayaannya jadi bisa mengemukakan ilmu pengetahuan kesadaran Krishna ini dengan baik, dengan sangat penuh keramahan dan bisa menyebarluaskan dan menarik hati begitu banyak insan-insan yang sangat memerlukan berkat karunia kesadaran Krishna ini. Every year at Gaur Purnima time, he would come to Mayapur with so many devotees actually from Manipur, and they would have a special service of cooking on a special day, Manipuri cooking, and they would serve. Not only they would be cooking, but they would be serving prasadam. Dan setiap tahun pada saat bulan Garuda Purnima, His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami akan mengajak para penyembah dari Manipur untuk pergi melayani di Mayapur, dan khususnya mereka akan melayani di bidang memasak. Tapi tidak hanya memasak, mereka juga akan melayani para penyembah, dan suguhannya adalah masakan ciri khas Manipur. Yes. Everyone was looking forward to that special day because they were cooking something very special and they had a special way of serving the prasadam. Dan para penyembah menunggu saat di mana para penyembah Manipur ini akan menyajikan persembahannya, karena persembahan yang disajikan itu jadi disajikan dengan cara yang sangat spesial sekali. Yeah, they would actually be dressed in a special Manipuri dress, Dan cara berpakaian mereka juga khas, yaitu khas Manipur. and they would actually be covering their face for serving prasadam, just to as a sign of cleanliness. Dan saat mereka melayani para penyembah prasad, mereka menutupi bagian wajah bibir mereka itu untuk menunjukkan cara pelayanan yang sangat suci. So Maharaj was very active, fully dedicated actually to Sri Prabhupada's preaching mission. Maharaj sangat aktif dan penuh dedikasi melayani Srila Prabhupada untuk menyebarluaskan misi gerakan kesadaran Krishna ini. He organized many conferences. He interacted with many scientists from different countries around the world. Beliau aktif mengorganisir konferensi dan mengundang orang-orang besar dari seluruh dunia.
dan menyajikan ilmu pengetahuan secara Krishna. Yes. So Prabhupada very often he would make reference to the activities and the preaching activities of Bhakti Swarupa Damodar. Dan seringkali Prabhupada akan membuat referensi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yesus Bhakti Swarupa Damodar Swami. So those who are fortunate to have taken a shelter and have become devotees can continue to actually be inspired by all of the wonderful preaching activities that he performed. Dan para penyembah yang sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk berlindung di bawah asuhan beliau, tetap bisa melanjutkan semangat beliau untuk misi pengajaran ini. Yes. So Maharaj, as we know, had a very unique and attractive way of singing and chanting. Dan seperti kita ketahui, beliau Bhakti Swarupa Damodar Swami memiliki ciri khas yang khusus dalam hal beliau menyanyikan nama suci yang sangat menarik hati begitu banyak orang. Yes. I remember meeting him here in Bali a few times, and so many guests would actually come. The devotees would arrange for him to meet with so many different people. Dan beliau ingat kenangan ketika beberapa kali bertemu dengan beliau di Bali, di mana para penyembah di Bali mengatur sedemikian rupa mengundang orang-orang penting di Bali dan mempertemukan dengan beliau. Yes. So all of us actually are extremely fortunate to have a personality like His Holiness Bhakti Swarupa Damodar Maharaj, who contributed in a major way for preaching Krishna consciousness among the scientific community. Kita semua sangat beruntung memiliki kepribadian besar seperti beliau, Sules Bhakti Swarupa Damodar Swami, yang telah berkontribusi begitu besar mengajarkan gerakan kesadaran Krishna ini di kalangan para ilmuwan. Yes. So like this, it is a tribute to our founder Acharya Srila Prabhupada, that he was able to attract persons like Bhakti Swarupa Damodar Maharaj, who at a young age fully dedicated himself to preaching the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jadi sebuah pujian besar di mana Prabhupada bisa menarik kepribadian agung untuk bergabung dalam masyarakat kesadaran Krishna ini, seperti Sules Bhakti Swarupa Damodar Swami yang telah bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat umum. Yes. And Bhaktivedanta Institute is still a very important aspect for reaching out to the scientific community. Dan Bhaktivedanta Institute itu memegang peranan penting sampai saat ini dan berkontribusi besar untuk tetap memberikan pengajaran-pengajaran di kalangan ilmuwan-ilmuwan yang penting di dunia. Yes. Well, these are a few short memories I have of Mama. Jadi itulah beberapa kenangan singkat yang beliau miliki ketika bertemu dengan His Holiness Bhakti Swarupa Damodar Swami. Devotee, how many of his disciples are here now? Berapa sekarang siswa beliau yang berkumpul di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. They have already shared
today, on this occasion of Vyasa Puja, they already. Apakah tadi sudah sempat menyampaikan kata pujian kepada beliau? Belum ada sesi. Belum. We can take a few minutes to hear from them because it is a very special day, especially for them because they are his direct disciples. We can take at least a few minutes and they can just mention something. Ya. Jadi dipersilakan menggunakan kesempatan yang sangat luar biasa ini bagi para sisya untuk menyampaikan doa pujiannya kepada beliau. Hare Krishna. Yang kedua, Om Abhyaya Pidam Dasa Yadhi Sakya Tasya Yadhi Tasya Sriya Namo Krishna Padaya Krishna Krishna Yadhi Srimati Bhakti Sarvada Swami Namaskar pertama dari Mahakura Raja Prabhupada Sekali Kasih Aku adalah bersama-sama Sri Sri Hadirin sedang Abaya di mana Saktian Indonesia lalu Jawa Surabaya Jaya Sri Krishna sedang bersama Sri Advait kepada Susri Gora Dhamma Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Then if he speaks like this, he's holding the microphone to see what it is. Oke, pegang ini biar bagusnya. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Guru Maharaj Bhakti Raghuswami yang telah dengan begitu karunia, murah hati karunia hadir memberikan kenangan kepada kami tentang Sri Sipan Maharaj. Jadi ini adalah luar biasa. Jadi kami bisa membayangkan bagaimana pertemuan beliau waktu sore dengan Sri Prabhupada. Jadi sangat luar biasa yang saya terima. Prabu bisa lanjut saja karena kan bahasa Indonesia. Ya, sila Bhakti Sarvada Swami Maharaj yang mana beliau sebenarnya terhadap diri saya telah menyelamatkan saya dari hidup yang begitu berdosa sekali. Saya pernah mendengar kelas daripada Sila Buddha Swami Maharaj, di mana ada satu yang saya paling ingat saat itu, di mana seorang gagal atau orang daging itu ditanyakan ini apa perkaranya. Jadi orang suci itu mengatakan dia tidak mati dan tidak hidup. Jadi tidak punya tempat, mati pun tidak punya tempat, hidup pun tidak punya tempat. Jadi itulah posisi saya sebenarnya saat itu. Namun atas karena episode kamu dari Swami Maharaj, setelah saya sekitar 3 tahun mulai belajar berdoa. Jadi beliau dengan serius berdoa, memanggil saya dan berdoa. Kemudian tidak berhenti dari pekerjaan itu, tapi memohon supaya bisa dipindahin ke pekerjaan itu. Itu sekitar tahun 1999, sekitar bulan April. Begitu di bulan September, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan perusahaan dan saya diminta pindah ke bagian kepegawaian di personalia. Namun masih hubungan dengan masa, memang tidak masalah. Cuma sebagai pengawas supervisor daripada kantor
semakin support Kaiser. Jadi itu adalah makanan, mengolah makanan untuk memberikan makanan untuk para pegawai. Jadi para pegawai itu diberikan makanan setiap kali kerja itu. Jadi, namun dia mengatakan, saya tanya apakah kami saya di sini masalah lagi? Oh tidak, saya tidak membutuhkan di masa. Saya hanya membutuhkan bagaimana orang yang mengerti tentang gizi, mengerti dengan masakan apa yang diberikan kepada pegawai itu supaya betul makanan ini mengandung gizi dan membuat pegawai itu sehat. Itu saja, dan mengawasi yang menguasai di sana. Jangan sampai dia masakan itu tidak bermanfaat bagi para karyawan. Jadi situ. Nah dari situlah kemudian saya dipindahin ke Australia, dan pada saat itu di bulan September, saya ingat adalah 13 September 1999. Jadi si Pak Maharaj datang ke Bali untuk acara meresmikan Radha Seswasa. Beliau bilang ketemu semisal, itu bakal di Lombok, apa kabar? Saya sudah datang ke sini, tidak lagi ada acara untuk bisa. Karena memang tidak ada acara untuk bisa. Namun demikian dia panggil Damodar, datang sini. Di mana ini itulah karunia spesial. Jadi saya ingin menyampaikan ini. Jadi bagaimana ini? Kemudian menelpon saudara supaya adakan bisa pada saat ini. Pada saat itu saya diberikan bisa di Radha Seswasa pertama kali di situ. Itulah karunia daripada terhadap diri saya sendiri, pengalaman saya begitu akhirnya luar biasa dari beliau terhadap kita. Tapi tidak juga kepada sekolah sampai bukan lagi kepada diri saya sendiri, tapi saya lihat juga begitu banyak berkarunia, dan beliau tidak bisa kita sebutkan bagaimana luar biasa beliau untuk bisa mempengaruhi para tokoh-tokoh yang luar biasa, bertemu dengan tokoh-tokoh yang mungkin juga yang bisa, sehingga saya karena bisa itu seperti bisa diterima kepada satu di Indonesia. Dan beliau dibilang menolong dan mengadakan 99. Itulah yang saya dapat melihat, itulah luar biasanya beliau. Ya. Dan saya juga ingat saya kemarin ketika aku bertemu dengan beliau di Panangkala, kemudian saya sampai. Jadi beliau duduk berdua dan seperti akrab dengan saudara itu yang tidak bisa lihat kaki. Jadi itulah luar biasa saudara ini, dan kami merasakan seperti ayah kami sendiri. Ketika beliau meninggalkan dunia materi, kami sangat sedih sekali, dan seperti anak-anak yang kehilangan. Jadi itulah yang kami rasakan dalam suami juga. Nah, dengan hari ini kehadiran daripada Maharaj Pratiragawa di sini di dalam beliau, saya merasakan bahwa beliau punya saudara spiritual yang intim, seperti saya merasakan kesejukan kehadiran daripada diri saya sendiri. Terima kasih Tuhan. Thank you for your blessing to us. Jai Sila Bhakti Swarupa Mudarsan Sifat Guru Maharaj Sila Berhati Sila Bhakti Raga Swami Maharaj Jai. He feel very blessed, hopefully, because his situation where he feel actually fully like abundant, where he feel like abundant in life, then meet Krishna consciousness, and finally meet His Holiness. Where actually when he arrived in Bali, there is already no arrangement for Diksha. But when Maharaj see him and approach Damodar Ragu to meet him, and I think saat itu, saat kedatangan beliau yang tidak ada rencana Diksha itu, akhirnya Prabu diatur untuk mendapatkan Diksha itu ya. Even though there is no plan for Diksha,
but Maharaj want to like give Prabhuji Diksha. So giving this blessing is very unplanned, unconditioned, so like that. And by your appearance here, that during Vesa Puja, that he even feel like more deep feeling, because Prabhuji remember when Your Holiness was there with Bhakti Swarup Damodar Swami in very intimate friendship, and like really spiritual brothers. And your appearance today is give special feeling. So, other devotees can speak just for a few minutes, maybe. Oke, silakan lanjutkan Prabu yang lain. Young, they should keep it. Yeah, a few minutes. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. We are very thanks for your association and your remembrance about Srila Sripati Maharaj. As it is said that in Shastra that fruit of our visit to holy place is meeting a sadhu, get association from sadhu. We feel that our little effort, little sewa to celebrate this Vyasa Puja already got big proof, because your presence here, and we got association from Maharaj, and hear directly from Maharaj about remembrance of Srila Sripati Maharaj. Thank you very much, Maharaj, for your remembrance and association. Hare Krishna Gaura Maharaji. Kita patut sangat beruntung, sangat berbahagia di hari yang penuh karunia ini, hari Vyasa Puja, sekaligus hari Odan Sasti gitu ya, di mana jaga adat dulu bila Jagannath ketika hari Odan Sasti ini beliau dipakaikan pakaian yang tidak pantas, tapi kendali kejadian ini komplain kepada Jagannath. Kemudian Swarup Damodar waktu itu menentang bahwa sama seperti Panda itu, ini adalah pakaian yang memang sepantasnya dipakai di hari Odan Sasti ini. Dan di malam harinya Pendari Kediri bermimpi bahwa dikonfirmasi oleh Sri Jagannath bahwa pakaian yang dipakaikan di hari itu memang pantas. Nah, di hari yang menuju ini, hari Vyasa Puja His Holiness Maharaj, di hari Odan Sasti di mana lila itu terjadi, kita mendapatkan keberuntungan yang berlipat-lipat dengan kehadiran Maharaj. Karena seperti yang disampaikan di sastra, buah dari mengunjungi tempat suci adalah mendapatkan pergaulan satu, mendapatkan bisa bertemu dengan satu, itulah buah mengunjungi tempat suci. Nah, upaya sederhana kita untuk merayakan Vyasa Puja ini seperti mendapatkan buah yang begitu luar biasa dengan kehadiran Maharaj di sini, secara langsung memberikan kita pergaulan, memberikan kita remembrance tentang His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Om Agirana Timbarandasya Gyana Jana Salakaya Saksu Umritang Gyana Tasne Sri Kudari Lama. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pustaya Putali Srimati Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Srimati Bhakti Swarup Damodar Swami Udinamya. Namo Sad Bhakta Manaye Manipur Bayaca Bhakupada Dasadwani Pecahaya Tayati. Guru Maharaj, di hari Vyasa Puja Anda hari ini yang ke-88, kami merasa sangat beruntung dapat merayakan Vyasa Puja sekaligus dengan kehadiran saudara Anda dan mendengarkan secara langsung remembrance tentang Anda dari beliau, sungguh menguatkan kami. Ini kami terima sebagai karunia Anda atas pelayanan kami yang remeh di hari Vyasa Puja. Di hari Vyasa Puja ini para penyembah juga sudah mempersembahkan
begitu banyak persembahan bunga, galah, masakan, dan dari beberapa hari sebelumnya para penyembah sudah mulai mengenang tentang Anda, apa masakan kesukaan Anda dan sebagainya, untuk merayakan biasa puja ini dengan baik. Mohon jika Anda berpuas hati dengan pelayanan rendah ini, pelayanan remeh ini, mohon berikan kami kesempatan di kemudian hari bisa melaksanakan biasa puja yang sesungguhnya. Biasa puja yang sesungguhnya seperti yang dinyatakan oleh sastra adalah ketika seorang murid menyerahkan dirinya, menyerahkan semua hak miliknya untuk pelayanan kepada seorang guru, untuk kepuasan guru rohanian. Pada hari ini kami memohon kepada Anda, karena satu-satunya itu yang kami mampu, hanya bisa memohon kepada Anda agar suatu hari nanti kami bisa menjadi alat yang remeh bagi Anda untuk membantu Anda melaksanakan keinginan Sila Prabhupada seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Maharaj. Sebagaimana Sunan Chaitanya Mahaprabhu ketika mendapatkan inisiasi dari Iswara Puripad, beliau menyampaikan bahwa mulai saat ini hamba adalah milik Anda. Seperti itu pula Sanatana Goswami menyatakan ketika diterima menjadi murid oleh gurunya, beliau menyatakan mulai hari ini hamba adalah milik Anda. Tapi saya khususnya sampai saat ini belum mampu seperti itu, dan mohon suatu saat hamba ataupun kami bisa mengikuti jejak langkah kaki para acarya seperti yang Anda juga lakukan sejak pertama kali Anda ketemu dengan Sila Prabhupada, guru rohanian Anda, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Maharaj. Anda menggunakan semua yang Anda miliki, dan bahkan Anda menyerahkan diri menjadi brahmacari dan juga sannyasi, dan mendedikasikan hidup Anda sepenuhnya untuk melaksanakan keinginan Sila Prabhupada. Dan bahkan suatu saat kami mendengar dari salah satu murid senior Prabhupada ketika beliau melakukan bhajan di tempel Anda di Radhakund, beliau menanyakan kepada Anda, Maharaj, tidakkah Anda ingin tinggal di tempel ini, di tempel yang Anda miliki di tepi Radhakund, melakukan bhajan seperti yang saya lakukan? Kemudian Anda menyampaikan bahwa ya, saya sangat ingin, tapi sekarang saya harus melaksanakan perintah guru saya, perintah Prabhupada, untuk mengajarkan di kalangan para ilmuwan. Suatu saat saya akan tinggal di situ. Itu menunjukkan bagaimana Anda mendedikasikan jiwa dan hidup Anda untuk memenuhi keinginan guru Anda, bahkan melebihi apapun, melebihi keinginan untuk tinggal dan melakukan bhajan di tepi Radhakund. Dan bahkan itu Anda tunjukkan sampai detik terakhir Anda di dunia ini. Anda masih berada di office di Calcutta, masih dalam pelayanan kepada Sila Prabhupada, guru rohanian Anda. Jika Anda berpuas hati dengan apa yang kami lakukan, kami mohon suatu saat kami bisa melakukan pelayanan kecil untuk memuaskan Anda, membantu Anda melaksanakan perintah guru rohanian Anda. Jai Sila Sifat Guru Maharaj Ki, Jai Sila Sifat Guru Maharaj, Amin Bhavati Maharaj, Amin Bhavati Maharaj, dan Satspiki, His Holiness Bhaktira Goswami Maharaj Ki, Tegoro Pramanand Hari Krishna. Hare Krishna Maharaj. Nama Om Wisnu Padaya Krishna Prestaya Padale Srimati Bhakti Vedanta Swami. Nama Om Wisnu Padaya Krishna Prestaya Padale Srimati Bhakti Swarupa Swami. Hare Krishna. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan doa pujian kepada guru saya,
Sripat Maharat Bhaktiswara Dhamadarshan. Beliau adalah penyelamat bagi saya, karena ketika saya memerlukan siraman rohani, beliau muncul sebagai guru kerohanian saya. Dan pada saat diksa, Maharat meminta saya untuk menjadi brahmacari, dan saya akhirnya menjadi brahmacari di Krishna Balarang. Jadi pada saat itu saya tidak mengerti bahwa dalam waktu yang singkat Maharat memberikan saya banyak pelajaran tentang bagaimana Maharat sangat bersemangat dalam menjalankan perintah dari Srila Prabhupada, yaitu mengajarkan kepada para ilmuwan tentang kesadaran Krishna. Jadi Maharat sangat semangat dalam membuat seminar-seminar. Kemudian Maharat sangat antusias melakukan banyak pengajaran, ya, dan bertemu dengan tokoh-tokoh di Bali. Yang sangat penting bagi saya, Maharat mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang penyembah harus sangat bertoleransi. Ada suatu kisah yang sangat menarik ketika saya melayani Maharat waktu itu di Krishna Balarang, dan Maharat mengajak Raja Puri, ya, dan Rajguru untuk datang ke Krishna Balarang. Jadi pada saat itu Maharat sedang akan persat pagi, dan saya melayani beliau persat pagi. Tiba-tiba Raja Puri datang, ya, dan kemudian Sripat Maharat tidak jadi untuk persat. Beliau mengatakan kepada saya yang mengundang Raja Puri, jadi saya tidak mau beliau menunggu. Jadi beliau sangat bertoleransi dan tidak ingin membuat tamu kecewa. Tapi beliau juga tidak ingin mengecewakan roh yang rendah seperti saya sebagai pelayan beliau. Jadi beliau hanya memakan sepotong jagung manis, kemudian memakannya sedikit dan memberikan persat itu kepada saya. Jadi beliau sangat tidak mengecewakan Raja Puri, dan juga tidak mengecewakan saya yang melayani beliau, sehingga saya dapat juga persat dari beliau. Ya, jadi beliau juga hampir setiap malam sampai jam 12 menerima darsan dari para penyembah, dan beliau sangat bertoleransi sehingga beliau sangat sedikit dalam istirahat. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Doa pujian saya kepada guru saya tercinta Sripat Maharat. Hare Krishna. Hare Krishna. Segala pujian kepada Srila Prabhupada, segala pujian kepada Guru Maharat Bhaktiswara Dhammadaswami. Hare Krishna Maharat Bhakti Ragama. Semoga beliau masih ingat saya. Saya Mataji Ragamani, murid pertama orang Dayak. Dulu Prabu sering berkunjung, Guru Maharat juga sering berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya istri almarhum Prabu Maharat yang di dalam raya. Hari ini saya sangat bersyukur, sangat banyak berterima kasih mendapat banyak karunia, bisa bertemu dengan Guru Maharat lagi, bisa bertemu berkumpul dengan para penyembah di sini dalam perayaan biasa puja Guru Maharat Sripat ini. Saya sedikit memberikan kenangan, ya, waktu Guru Maharat berkunjung ke Kalimantan. Seingat saya zaman itu kita masih di Palangkaraya itu cuma 5 kakak, dan lagi kebetulan tempat kami yang sering kita melayani, menampung gitu Guru Maharat kalau berkunjung ke Kalimantan. Suatu saat beliau menanyakan, Mataji orang Dayak, tolong
saya diberikan masakan khas orang Dayak. Lah, karena kami di sana kan banyak rotan yang di hutan-hutan. Saya memasak itu, lalu Guru Maharapnya kaget. Loh, Anda memberikan saya untuk buat kursi, untuk buat meja. Jadinya tidak Maharap ini karena makanan lokal ya, orang Dayak itu karena makanannya sering cari di hutan. Nah, suatu kali ada lagi kenangan yang saat itu tahun 2001 ada pertikaian etnis Dayak dengan Madura. Nah, di Palangkaraya itu sudah ada semacam ini mulai ada lah. Nah, terus saya ada tetangga orang Madura. Guru Maharap bilang, bisa Anda mencarikan saya ini capek badannya gitu. Kebetulan Bapak orang Madura itu pintar pijat. Nah, saya panggil lah Bapak orang Madura itu. Guru Maharap, maaf kami tidak bertikai, kami tidak toleransi, berteman baik gitu. Biar aja lah yang perang itu jangan melibatkan kita gitu. Kita sudah bersaudara. Lalu Guru Maharap itu karena orang Madura kan tidak mengerti ya, jadi pakai kode-kode aja, suruh balik, suruh miring saat dipijat itu, suruh angkat tangan. Jadinya saya senang sekali karena maaf ya, saya keluarga besar saya itu awalnya Kristen Protestan, jadi saya karena menikah dengan orang Bali, jadi saya ikut ajaran agama Hindu. Nah, disinilah saya mohon maaf sekali. Setiap kali saya datang ke pura kemanapun orang Hindu, saya tidak pernah membaca namanya kitab suci agama orang Hindu. Saya protes kepada suami. Ini saya diajak ini agama Hindu, mana kitab sucinya? Karena saya dari kecil, kita kan dari kecil ke sekolah minggu ke gereja, diajarin ini lo Bible, ini lo Injil. Nah, setelah saya ikut ajaran Hare Krishna, saya sangat bersyukur sekali. Saya tahu itu namanya, oh ini ya agama Hindu, oh ini ya namanya Bhagavad Gita itu. Jadi saya sangat beruntung sekali ikut ajaran itu, dan sampai sekarang pun mohon maaf ya Guru Maharap, jadi saya sampai sekarang ini masih belum bisa membawa anak saya, mereka masih berista Bali, tapi saya karena ingin sekali belajar agama Hindu, jadi saya kemanapun setelah pindah dari Kalimantan, saya di Surabaya, saya tetap cari di mana itu kelompok Waisnawa. Nah, kemudian saya pindah ke Bali, saya cari juga di mana kelompok Waisnawa. Di Lombok begitu juga, ternyata di sini banyak saudara-saudara saya baik yang masih mau menerima saya, walaupun katanya dulu orang Dayak itu makan manusia, orang Dayak itu kehidupannya liar. Tetapi saya itu sudah dijinakan Prabu, ya, saya sudah dijinakan dengan maha mantra. Ya, jadi sekarang saya ingin menutup maha mantra dengan tempo Dayak. Bagaimana Prabu? Ada lagu Dayak, saya ingin menutup dengan maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Terima kasih, Hare Krishna. See how can I us to remember her when you visit Kalimantan.
And during first time visit of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami to Kalimantan, and asking, are you Dayak ethnic? Ethnic Dayak? This is the Dayak, this is ethnic tribal Kalimantan original. And she said, yes, I'm Dayak. So I really want to taste food, very typical Dayak type of cooking. So then, because Dayak people is very fond in making vegetable from rattan, so then she prepared that rattan, young rattan. When she offered this vegetable, then Maharaj was asking, what kind of vegetable is this? And she explained, this is rattan, Maharaj. Hey, why you offer me this material for a chair? Yeah, this is our typical food here in Kalimantan, Maharaj. But this is a fresh rattan, not that rattan for chair. This is very nice. And one day, so there is when a war between ethnic Dayak with Madura, very severe in 1996, something like that. So when Maharaj was need a massage, so Maharaj's body is very tired. So then she arranged where I should get someone to give massage to Maharaj. So she had a neighbor, it's good massage, giving massage. But this person is actually ethnic Madura, which is the confrontation of of Dayak. When Maharaj gave instruction, we as a devotee should not confront with anyone. Any ethnic is our brother. So take this someone to give massage. So then Mataji explained that we are brothers actually. We come here not to confront you. So please come to give massage to my spiritual master. So in that way, by Maharaj instruction that maybe the only Dayak and Madura in good friendship. Yeah, so very special. Thank you. One love. Masih silakan. Hare Krishna. Jadi pertama-tama terimalah semua sujud hamba kepada para bhakti Ragawa, dan kemudian kepada guru kelemahan yang saya Sri Balada His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Hare Krishna buat semua penyembah. Jadi saya sebenarnya orang yang mungkin pada tidak beruntung di antara saudara-saudara seguru saya, karena saya tidak begitu banyak kenangan bersama guru rohani yang saya Sri Balada. Jadi saya cuma bertemu beberapa kali saja dengan beliau, yaitu pada tahun 2005 di Kadakala di Krishna Balada. Jadi pada saat diksa, dan setelah itu setiap beliau ada program keluar, saya selalu ditugaskan di Mandir sama Presiden Tempel. Jadi tidak bisa mengikuti program beliau keluar. Jadi tidak begitu banyak kenangan saya bersama beliau. Namun saya merasa sangat beruntung bertemu dan menerima instruksi dari beliau. Jadi suatu ketika setelah saya keluar dari Krishna Balaram, keluar dari tempel, keluar dari kehidupan brahmacari, dan kemudian di Lombok saya tidak begitu banyak bergaul dengan penyembah waktu itu. Dan suatu ketika Maharaj datang mengikuti saya.
dan mengatakan dan berkata, Kak Susah, kamu tidak usah kemana-mana lagi. Dan setelah itu beliau menghilang. Jadi beliau sekedap saja hadir dalam mimpi saya waktu itu, dan masih saya ingat sampai sekarang. Dia berkata, Kak Susah, kamu jangan kemana-mana lagi. Jadi saya selalu ingat sama mimpi itu, dan dari sanalah saya berpegangan bahwa saya harus berusaha tetap berada dalam kesadaran Krishna ini. Jadi itu adalah suatu karunia yang sangat besar sekali bagi saya yang saya terima dari beliau. Meskipun saya tidak seberuntung saudara-saudara sebelum saya yang begitu banyak memiliki kenangan bersama beliau, yang mungkin begitu banyak melakukan pelayanan kepada beliau, dan juga keterbatasan bahasa juga yang membuat saya tidak bisa melayani beliau dengan maksimal. Jadi kepada Guru Maharaj, terima kasih banyak atas karunia yang Anda berikan kepada orang yang bodoh ini. Dan maafkanlah murid Anda yang sangat lancang dan bodoh ini, yang tidak bisa melakukan tugas Anda, yang tidak bisa melakukan perintah-perintah Anda dengan baik. Namun hamba selalu ingin selalu berpegang teguh kepada titipan Anda, dan senantiasa ingin selalu melayani Anda, dan semoga Anda selalu membimbing hamba dari alam rohani untuk insan yang malang ini. Jadi mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan kepada Guru Maharaj, dan harapan saya juga kepada saudara-saudara sebelum saya dan juga penyembahan lain, tolong berikan saya pergaulan, semangati saya di dalam pelayanan bakti ini, agar saya senantiasa selalu berada dalam kesadaran Krishna dan bergaul dengan para penyembah. Dan juga terima kasih banyak kepada Guru Maharaj Bhakti Ragawa. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada Guru Maharaj Bhakti Ragawa. Jadi ada kenangan bersama beliau di Krishna Balaram dulu. Jadi beliau meminta untuk mencukur rambut beliau, dan waktu itu saya mencukur beliau, jadi menggundur beliau, dan ada goresan kecil sedikit pada kepala beliau, dan di sana saya merasa sangat bersalah sekali kepada beliau. Jadi di kesempatan ini maafkanlah hamba Guru Maharaj. Jadi ada insiden kecil waktu itu. Jadi itu yang tidak bisa saya lupakan bersama Maharaj Bhakti Ragawa. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Om Adela Tiga Rahasia Jana Sangat Maksud dari bagian atas Mahismi Guru yang Hari Krishna Krishna Hari Rama Hari. Saya Susah Prabhu not have much occasion to serve his spiritual master, because anytime Maharaj visit and have outside program, and temple president will ask him to stay in the temple, serve in the temple. But he could remember one day when Holiness visit to Krishna Balaram in Padangara, that Holiness asked him to give to saving, and he did it, but somehow little scratch and bleeding. Please forgive. Yang dimaksud Maharaj Bhakti Ragawa yang bukan cerita Maharaj. Ya, beliau. When Holiness asked him to give safe hair, but small scratch and bleeding. So for that we beg your forgiveness. Tell him already forgiven. Jadi aku sudah dimaafkan dulu sekali. So
it feels very nice because we are able to remember Krishna Balarama. Many of the pastimes Iya. took place there. Jadi ini juga sangat menyenangkan karena dengan apa yang Prabu sampaikan bisa kita juga mengenang kegiatan di Krishna Balarama dulu. Iya. Oke. Sudah. Bye. Jai Sri Krishna ki. Jai. Jai Sri Krishna Bhakti Siddhanta Maharaj ki. Jai. Jai Jai